Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar akuntansi keperilakuan. Yang pertama ada tinjauan umumnya, yaitu akuntansi konvensional, di mana akuntansi konvensional ini menjelaskan pengertian akuntansi terdiri dari 3 menurut pendapat AICPA, AA, APB. Saya akan menjelaskan tentang AICPA yang kepanjangannya adalah American Institute of Certified Public Accountants, di mana ia menjelaskan akuntansi itu sebagai seni pencatatan, pengorganisasian, pengintisaran, transaksi, serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara berdaya guna dan dalam bentuk satuan keuangan. Akuntansi sebagai sistem itu diartikan oleh Clausing pada tahun 1990 mengemukakan bahwa keterlibatan pemakai perlu dipertimbangkan pada saat perancangan sistem itu sendiri, dikarenakan adanya dukungan manajemen puncak yang merupakan salah satu faktor terpenting menentukan efektivitas suatu penerimaan sistem informasi dalam organisasi. Selanjutnya, akuntansi adalah informasi. Ada jargon yang mengatakan bahwa menguasai informasi berarti kita akan menguasai dunia, dan siapa yang menguasai informasi, maka ia akan menjadi pemenangnya, di mana informasi itu sendiri diartikan sebagai suatu pengambilan keputusan. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi, yaitu sistem dikatakan sebagai suatu kesatuan yang kompleks dan bentuk dari berbagai komponen yang saling berkaitan. Sedangkan informasi itu sendiri sudah saya sebutkan tadi, yaitu suatu proses pengambilan keputusan. Jadi kalau digabungkan, suatu sistem informasi itu adalah proses pengambilan keputusan yang saling berkaitan satu sama lain. Sejarah dan perkembangan akuntansi bisa dilihat di slide ini, yaitu dimulai sejak tahun 1951. Profesor Chris Agricris mengeluarkan tentang pengaruh anggaran pada orang. Kemudian sampai dengan Ben Besat dan Dexter pada tahun 1979. Nah, fokusnya itu perkembangan akuntansi keperilakuan ini pertamanya itu di manajerial, akuntansi manajerial, kemudian terus meningkat ke akuntansi keperilakuan terhadap proses informasi untuk membuat suatu keputusan. Saat ini jumlah artikel yang beredar pun sudah sangat luas, sudah sangat banyak sekali tentang akuntansi keperilakuan. Baiklah, selanjutnya ke landasan dan teori akuntansi keperilakuan, dari pendekatan normatif ke deskriptif, di mana normatif ini hanya mengangkat permasalahan mengenai pembuat keputusan, mengenai permasalahan mengenai desain pengendalian manajemen. Nah, contohnya itu arus kas yang didiskonto. Lanjut, sejak tahun 90-an, tepatnya sejak Agris menerbitkan riset pada tahun 1952, dengan riset akuntansi manajemen mengalami perkembangan yang signifikan, dan dimulainya usaha untuk menghubungkan desain sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dengan perilaku manusia. Sejak saat itulah, pendekatan normatif berpindah ke deskriptif. Yang kedua, pendekatan universal ke kontingensi, di mana pendekatan universal ini menyatakan bahwa suatu sistem pengendalian bisa diterapkan dalam karakteristik perusahaan dan kondisi lingkungan apapun. Sedangkan pendekatan kontingensi secara umum menyatakan bahwa pembuatan dan penggunaan desain sistem pengendalian manajemen bergantung pada karakteristik organisasi dan kondisi lingkungan itu sendiri. Lanjut ke slide berikutnya. Ruang lingkup akuntansi keperilakuan ada 3, yaitu pertama, pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Kedua, pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Ketiga, metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.